Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insyaallah setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 10 pagi waktu Malaysia dan sekitarnya, kita akan mengadakan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan membaca kitab Mukhtasar Al-I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi karangan Imam Asy-Sya'rani. Sebagaimana dimaklumi, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menulis kitab-kitab akidah itu melalui beberapa pendekatan. Ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan rasional, pendekatan akli, yaitu kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita, di mana dalil-dalil yang disampaikan di dalam menjelaskan poin-poin di dalam akidah Islam itu menggunakan dalil akli atau dalil akal, dalil rasional. Kitab-kitab ini yang biasa diajarkan di pondok-pondok pesantren, seperti kitab-kitabnya Imam Sanusi, kitab-kitabnya Syekh Al-Bajuri, kitabnya Syekh Ad-Dardir, dan kitab-kitab akidah seperti juga syarah-syarah Jauharah At-Tauhid yang diajarkan di pondok, itu rata-rata pendekatannya akli. Artinya dalil yang disampaikan adalah dalil akal. Kemudian para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga kelompok lain sama-sama Ahlus Sunnah menulis kitab-kitab akidah menggunakan pendekatan nakli. Maksudnya ketika menyampaikan poin-poin di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil yang disampaikan adalah dalil nakli. Dalil nakli artinya dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, di antara ulama kita yang melakukan pendekatan nakli menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil Al-Quran hadis adalah Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi banyak menulis kitab akidah di dalam masalah ini, dan dalil-dalilnya biasanya Al-Quran hadis. Di antaranya kitab beliau yang populer di dunia Islam adalah kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Ini kitabnya 1 jilid. Beliau juga punya kitab Al-Asma was Sifat, ketika membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran hadis. Itu juga kitab akidah. Imam Al-Baihaqi juga punya kitab Itsbatu Azabil Qabr, menetapkan azab kubur, ketika membicarakan tentang azab kubur. Beliau juga punya kitab Al-Ba'ts wan Nusyur, kebangkitan dari alam kubur, atau kitab yang membahas tentang hari kiamat, lebih tebal dari kitab I'tiqad ini. Dan bahkan beliau juga punya kitab tentang keimanan yang berjudul Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman ini tebalnya kira-kira 8 jilid. Ini kitab beliau. Nah, kitab Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi ini telah diringkas, diikhtisar oleh Imam Asy-Sya'rani. Oleh Imam Asy-Sya'rani menjadi kitab Mukhtasar Al-I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi, taklif Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah, dalam kajian ini kita memilih kitab Mukhtasar Al-I'tiqad. Bagi Anda yang belum punya kitab, mungkin bisa di-download di internet, kemudian di-print atau beli. Nah, kita mengapa memilih mukhtasarnya? Karena untuk kitab aslinya ini terlalu panjang, terutama yang berkaitan dengan sanad.
yang berkaitan dengan sanad-sanad panjang sekali. Kita langsung mukhtasarnya langsung pada pokok-pokok akidah yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani. Tetapi ini tidak keluar dari apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Hampir semua poin-poin yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi juga ada di dalam mukhtasarnya. Bahkan kadang-kadang juga ada tambahan dari Imam Asy-Sya'rani. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ahmadullah Rabbal Alamin. Aku memuji kepada Allah. Ahmadullah. Aku memuji kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Di sini ada Allah, ada Rabbah. Allah ini oleh para ulama tauhid, oleh para ulama dijelaskan adalah alamun lidzatil wajibil wujud. Nama bagi Tuhan yang wajib wujudnya. Ini memang nama Tuhan, namanya Allah. Kemudian Rabbal Alamin. Allah ini Tuhan semesta alam. Yang dimaksud Tuhan semesta alam itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang menganugerahkan, memberikan kebaikan, memiliki semesta alam ini adalah Allah. Allah itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang berbuat baik dengan semua kebaikan kepada semesta alam adalah Allah. Ini seperti dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab syarah ya, termasuk kitab-kitab tafsir. Wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin. Dan aku mengucapkan sholawat dan mengucapkan salam. Menyampaikan sholawat artinya mendoakan sholawat kepada Allah, mendoakan tambahan rahmat ta'zim kepada Allah. Wa usallimu, dan juga mengucapkan salam artinya salam penghormatan, mendoakan salam penghormatan kepada Allah ala sayyidina, bagi atau untuk junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala sairil anbiya'i, serta atas seluruh para nabi, wal mursalina, dan para rasul, para utusan. Jadi sholawat dan salam ini kepada nabi kita, juga para nabi dan para rasul yang lain. Wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa ala alihim, dan semoga atas keluarga mereka, keluarga nabi kita dan para nabi dan para rasul, serta para sahabat mereka ajma'ina, semuanya. Wa ba'du, setelah demikian, yaqulu muallifuhu, berkata muallifuhu, pengarang kitab ini, al-abdul faqir, seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang sangat membutuhkan, ila afillahi, pada ampunan Allah. Abdul Wahhab ibnu Ahmad Asy-Sya'rani, yaitu Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, afallahu anhu, afa, mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan, anhu, kepada beliau, kepadanya. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaati. Ini yang akan diterangkan ini, yang akan dicatat, diterangkan berikut ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah allati rawaha al-imamu Ahmadul Baihaqi, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Baihaqi. Imam al-Baihaqi ini namanya Abu Bakar al-Imam al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi. Imam Ahmad al-Baihaqi bisanadihi, dengan sanad beliau, fi kitabihil musamma bil i'tiqad, di dalam kitabnya yang diberi nama dengan judul Al-I'tiqad. Nah, ini di dalam kitab Imam Al-Baihaqi ini, poin-poin di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis. Rata-rata hadisnya sahih, tidak ada persoalan. Hadis yang ada di dalam kitab ini sahih. Nah, ini artinya apa? Bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Itu sumber pertama ya, sumbernya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis,
mengapa kita ini ikut mazhabnya Imam Asy'ari. Padahal Imam Asy'ari ini hidup pada akhir abad ke-3 Hijriah dan awal abad ke-4. Kenapa nggak langsung ikut Al-Quran hadis? Imam Asy'ari ini di dalam akidah, para ulama mengikuti Imam Asy'ari ini hanya dalam metodologi, dalam metode, di dalam manhaj. Artinya manhaj, cara menjelaskan, menguraikan, mempertahankan, membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Imam Asy'ari. Sedangkan pokok-pokok akidahnya itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya kalau ada yang bertanya kapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir ya bersama dengan lahirnya Islam itu sendiri. Karenanya di sini dijelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad beliau dalam kitabnya yang diberi nama Al-I'tiqad. Wa antaqaituha minhu, dan aku memilih akidah ini dari kitab beliau. Dipilih. Mengapa? Raja'a naf'il ikhwani biha, karena berharap memberikan manfaat kepada saudara-saudara dengan akidah ini. Mengapa? Fa innal himama qad qasurat an mutala'atil mutawwalat, karena cita-cita manusia, semangat, keinginan orang ini telah lemah, telah pendek atau lemah untuk menelaah kitab-kitab yang panjang. Jadi ini artinya apa? Pada masa Imam Asy'arani, murid-murid beliau, masyarakat pada waktu itu, untuk menelaah kitab-kitab yang satu jilid ini sudah lemah, tidak ada semangat. Itu pada masa beliau. Karenanya kitabnya Imam Al-Baihaqi yang semula ini tebalnya 472 halaman oleh Imam Asy'arani diringkas menjadi lebih tipis lagi, menjadi lebih tipis. Ini kira-kira 98 halaman, 97 atau 98. Ini karenanya kita jangan sampai tidak mengikuti kajian ini. Ini sudah pendek. Kalau sudah pendek gak mau apalagi yang tebal. Fa'akul, maka aku berkata wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini mengisyaratkan bahwa taufik itu artinya khalqu qudratit ta'ah fil abdi, menciptakan kemampuan berbuat baik pada seseorang, itu dari Allah. Artinya apa? Menurut Imam Asy'arani dan menurut para ulama, orang bisa ngarang kitab seperti ini itu semata-mata karena taufik dari Allah. Dan saudara-saudara yang mengikuti kajian ini juga semata-mata taufik, pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan kita tidak bisa mengikuti kajian ini. Babu awwali ma yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuhu wal iqraru bihi. Bab ini menjelaskan permulaan kewajiban seorang hamba, yaitu mengetahui permulaan sesuatu yang harus diketahui dan diakui oleh seorang hamba. Jadi seseorang yang merasa sebagai hamba Allah itu harus tahu apa sesuatu yang wajib dia ketahui dan dia akui. Apa yang pertama kali harus diakui dan dia ketahui. Ini harus tahu. Qala Allahu jalla thana'uhu li nabiyhi Muhammadin alaihi salam. Allah jalla thana'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya, fa'lam, ketahuilah. Ketahui itu artinya tahu yang disertai keyakinan. Annahu sesungguhnya la ilaha illallah. Apa yang perlu diketahui? Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah.
Nah, ini artinya apa? Menunjukkan bahwa sesuatu yang pertama kali seseorang itu tahu, sesuatu yang pertama kali seseorang itu tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa makna tiada Tuhan selain Allah itu? Imam As-Sanusi di dalam kitab Ummul Barahin, yang dimaksud tiada Tuhan selain Allah itu artinya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti memerlukan Allah. Sebelum ada, untuk menjadi ada perlu pada Allah. Kalau gak diadakan oleh Allah, gak ada. Setelah ada, untuk menjaga eksistensinya, keberadaannya juga perlu pada Allah. Termasuk pada masa-masa sekarang ini, pada masa-masa wabah dunia yang namanya wabah virus corona, coronavirus atau COVID-19. Kita ini gak apa-apa, bisa gak apa-apa asalkan dilindungi oleh Allah. Perlu pada Allah. Insya Allah oleh Allah dilindungi. Ini yang makna yang pertama. Artinya segala sesuatu butuh pada Allah. Sebelum ada, menuju ada, perlu diadakan oleh Allah. Setelah ada, menjaga keberadaannya juga perlu pada perlindungan Allah. Itu siapa saja. Yang kedua, makna tiada Tuhan selain Allah itu artinya Allah itu tidak perlu kepada apapun. Allah tidak perlu kepada siapapun dan tidak perlu kepada apapun. Ini makna la ilaha illallah. Wa qala lahu wa li ummatihi, Allah juga berfirman kepada baginda Nabi SAW juga kepada umatnya, fa'lamu annallaha maulakum, ketahuilah sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah itu yang memiliki kamu. Sesungguhnya Allah itu yang menolong kamu. Sesungguhnya Allah itu yang menyayangi kamu. Semuanya Allah. Ini harus diketahui. Karenanya di dalam masalah apapun kita kembali kepada Allah. Wa qala, Allah juga berfirman, fa'lamu, maka ketahuilah, kalian semua harus tahu, annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu, sesungguhnya Al-Quran ini telah diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini hanyalah diturunkan dengan pengetahuan Allah, dengan wahyu dari Allah. Dan sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Gak ada Tuhan selain Allah. Fahal antum muslimun, apakah kalian merupakan orang-orang muslim? Apakah kalian merupakan orang-orang yang berserah diri? Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi berkata, ini mengutip dari Imam al-Baihaqi, fawajaba bil ayatil uwali ma'rifatullahi ta'ala wa ilmihi. Dengan ayat-ayat yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lamu annallaha maulakum, maka menjadi wajib, kita ini wajib ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat artinya mengetahui yang disertai keyakinan, dan pengetahuan itu benar, itu namanya ma'rifat. Kalau pengetahuannya tidak benar, namanya bukan ma'rifat, berarti belum tahu. Kemudian juga selain ma'rifat, ya, juga mengetahui pengetahuan Allah, bahwa Allah itu punya sifat ilmu dengan ayat-ayat tadi. Wa wajibi bil ayatil akhirati, dan wajib dengan ayat yang terakhir, surat Hud ayat 14, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Al-i'tirafu bihi, mengakui pada ketuhanan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seorang muslim wajib mengakui. Wasyahadatu lahu bima arrafahu, dan menyaksikan pada ketuhanan Allah dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa dallatis sunnatu ala mithli ma dalla alaihi alkitab, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah, juga menunjukkan seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Qala al-Baihaqi berkata,
Wa rawaina an Jabirin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Kami meriwayatkan dari sahabat Jabir dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata tiada Tuhan selain Allah. Nah, artinya apa? Manusia ini diajak oleh baginda Rasulullah SAW, juga oleh umat Islam, orang-orang ini diajak apa? Yang pertama kali mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Karena ini kewajiban pertama. Fa idza qaluha, apabila manusia telah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, aswamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Artinya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu gak boleh diperangi, karena la ilaha illallah ini pelindung. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Maksudnya apa? Orang itu boleh dibunuh atau diambil hartanya karena kewajiban la ilaha illallah, kewajiban agama. Apa? Contohnya orang membunuh orang, maka dibunuh. Atau contohnya zakat, maka diambil hartanya karena untuk zakat. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan perhitungan mereka itu pada Allah. Hisab mereka. Maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan mengajak orang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, ya terserah Allah. Maksudnya terserah Allah, ada orang-orang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Memang dia beriman, maka Allah akan membalas sebagai orang-orang yang beriman masuk surga. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dibunuh. Pada masa Rasulullah SAW, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka bagaimana? Ya sudah, berarti orang ini orang munafik. Rasulullah gak boleh mengganggu darah, gak boleh mengganggu hartanya, dan nanti oleh Allah dibalas sebagai orang-orang munafik. Wa zada fi riwayatin, juga ada tambahan dalam satu riwayat, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, dan aku diperintahkan memerangi manusia selain mereka beriman mengucapkan la ilaha illallah, juga mereka agar beriman kepadaku dan dengan apa-apa yang aku bawa kepadanya. Ini menunjukkan kita ini selain la ilaha illallah juga Muhammadur Rasulullah. Beriman bahwa Muhammad itu utusan Allah, artinya apa? Beriman kepada beliau dan bahwa apa yang dibawa oleh beliau itu adalah benar. Warawal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al Hakim dan Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberiku kedua alas kakinya, kedua sandalnya. Aku diberikan kedua sandalnya oleh beliau. Waqal, dan beliau bersabda, idhhab bina alayya hatain, pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka barang siapa yang kamu jumpai di belakang, maka barang siapa yang kamu jumpai di belakang kebun ini. Rasulullah SAW waktu itu ada di dalam kebun, bawa sandal ini. Siapapun yang kamu jumpai di luar kebun ini dan dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, dan hatinya yakin dengan makna la ilaha illallah, artinya tidak hanya diucapkan, fabashshirhu bil jannah, sampaikan kabar gembira kepadanya, dia akan masuk surga. Artinya apa? Orang mengucapkan la ilaha illallah apabila disertai keyakinan maka masuk surga.
Kalau cuma mengucapkan saja tapi hatinya tidak yakin, tidak masuk surga. Warawal Hakim wa ghairuhu an Utsman radhiyallahu an. Al-Hakim dan lainnya juga meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an qal. Utsman berkata, Sami'tu Rasulullah alaihi salam yaqul. Aku mendengar Rasulullah alaihi salam berkata, Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, baik meninggalnya sebelum masa-masa virus ini atau meninggal setelah masa-masa virus, dan dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita membawa la ilaha illallah sampai di akhir hayat nanti. Warawal Baihaqi marfu'an. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis marfu'. Marfu' itu artinya yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia wajib masuk surga. Artinya pasti masuk surga. Ini beberapa hadis. Jadi di sini ada 4 hadis. Nah, di sini dari hadis-hadis itu ada kesimpulan. Fafil haditsil awwali bayanu ma yajibu 'alal mad'uwi ay ya'tiya bihi hatta yuhqana bihi damuhu. Dalam hadis yang pertama tadi ada keterangan kewajiban orang yang diajak masuk Islam untuk melakukan ajakan itu, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka orang ini berhak mendapatkan perlindungan jiwa dan raganya, perlindungan darahnya, gak boleh diganggu. Wa fil hadits tsani, pada hadis yang kedua, bayanu ma yajibu alaihi minal jama'i baina ma'rifatil qalbi wal iqrari bil lisan ma'al imkan hatta yasihha iman. Pada hadis yang kedua ada kewajiban lagi selain mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah. Kalau mampu mengucapkan, itu juga wajib meyakini dengan hati, mengetahui dengan hati, sehingga imannya sah. Artinya apa? Orang itu imannya baru sah selain mengucapkan la ilaha illallah apabila dia mengetahui maknanya dan meyakini. Mengetahui atau meyakini. Nah, wa fil khabari tsalits war rabi'i syartul wafati 'alal iman hatta yastakhiqqa dukhulal jinan bi wa'dillahi ta'ala wa billahi taufiq. Dalam hadis yang ketiga dan keempat ada persyaratan meninggal dalam keadaan iman, sehingga seseorang itu berhak masuk surga dengan janji Allah. Artinya apa? Orang itu akan masuk surga. Keimanan ini syaratnya harus dibawa sampai mati. La ilaha illallah itu sampai mati. Jadi hadis ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Artinya meninggal dalam keadaan beriman. Jadi keyakinan terakhir memang keimanan, itu masuk surga. Warawal Imam Sunaid, Imam Sunaid meriwayatkan fi tafsirih, di dalam tafsirnya an Qatadah dari Imam Qatadah annahu qala, Qatadah berkata, la yasihhu tauhidu abdin hatta ya'taqid anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Tidak sah tauhid seseorang sehingga meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fa inna bani Israil qad ikhtalafu fihi hina rufi'a. Karena orang-orang Bani Israil berbeda pendapat tentang Nabi Isa ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Faqala firqatun, sebagian golongan berkata, huwallah, Isa itu adalah Tuhan. Kana habita ilal ardi fa ahya man ahya wa amata man amata thumma su'ida ilas sama. Karena Isa itu Allah, kata kelompok ini, dia turun ke bumi, lalu menghidupkan orang yang hidup, mematikan orang yang mati. Makanya bisa menghidupkan orang karena dia Tuhan. Lalu dia naik ke langit. Nah, orang yang berkeyakinan seperti ini tidak sah Islamnya.
imannya tidak sah. Termasuk tidak sah imannya sebagian kelompok ya, yang mengartikan, ada juga orang Islam yang mengartikan bahwa Allah itu Muhammad dengan menafsirkan ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Muhammad, Muhammad itu Allah yang Maha Esa. Itu gak sah imannya. Sama dengan ini, sama dengan orang Nasoro tadi itu, orang-orang Nasoro di luar Islam. Fahum al-Ya'qubiyah, mereka ini disebut dengan golongan Ya'qubiyah, satu kelompok dari golongan Nasrani yang dinisbatkan kepada Ya'qub al-Barda'ani, seorang pendeta di Konstantinopel dulu. Ini keyakinan seperti itu, gak boleh itu. Wa qalat an-Nasturiyah, ada lagi golongan Nasturiyah, sekte Nasturiyah di Nasara yang mengatakan wa ibnullah, Isa itu adalah anaknya Allah. Berkata begitu maka agak sah imannya, walaupun membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agak sah. Wa qalat muluku Bani Israil, ada lagi yang berkata, yaitu raja-raja Bani Israil, raja-raja Bani Israil yang disebut dengan golongan Malkaniyah, yaitu mazhab semua raja-raja Nasara dan orang-orang awam mereka. Apa? Huwa thalithu thalatha, Isa itu adalah ketiga dari tiga. Artinya keyakinan Trinitas, kelompok Trinitas. Itu gak betul, itu gak sah imannya orang yang berkata begitu. Faqalal muslimun, yang benar bagaimana? Orang-orang Islam berpendapat huwa Abdullah wa rasuluhu, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa ruhuhu min kalimatihi, dan ruh Allah dari kalimatnya. Maksudnya ruhnya Allah bukan berarti ruhnya Nabi Isa itu keluar dari zat Allah, bukan. Bukan itu maksudnya. Artinya apa? Nabi Isa itu memang penciptaannya tidak seperti manusia biasa. Manusia biasa biasanya diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibu. Nabi Isa tanpa ayah dan tanpa ayah, hanya ibu saja yang punya. Siti Maryam itu ditiup oleh malaikat Jibril, janinnya ditiup oleh malaikat, diciptakan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian ditiup oleh malaikat Jibril, ditiup. Jadi bukan melalui manusia biasa seperti kita ayah ibu. Nah ini orang-orang Islam. Nah orang-orang Islam juga meyakini baginda Rasulullah SAW itu sebagai Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya kepada semesta alam. Dan tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah itu adalah, bahwa Muhammad itu adalah Allah. Kalau meyakini seperti itu berarti keluar dari Islam. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang sahih oleh Allah. Sekian kajian pada pagi ini, satu bab saja karena ini permulaan. Kita lanjutkan besok pagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.